akan membahas tentang ruang lingkup riset operasi ya. Dalam ruang lingkup riset operasi ini ada beberapa yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang sejarah dari riset operasi, kemudian tentang tahapan-tahapan riset operasi, kemudian yang ketiga tentang system thinking, kemudian tentang model dalam riset operasi. Oke, baik, kita masuk ke dalam sejarah riset operasi. Nah, sejarah riset operasi, jadi pertama kali riset operasi itu dikenal gitu ya dari seorang ilmuwan Inggris yang bernama Frederick W. Taylor sekitar tahun 1900-an gitu ya, di mana beliau itu merumuskan operasi militer secara kuantitatif dengan menuliskan persamaan-persamaan hubungan relatif antara hasil perang ya dengan kekuatan pertempuran dan dengan penggunaan senjata yang dimiliki gitu, karena saat itu kondisinya sedang perang ya, sebelum Perang Dunia Kedua. Oke, nah pada tahun tersebut juga, sekitar tahun tersebut, di tempat lain di Amerika juga ada seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Sama, beliau juga meneliti sebuah proses untuk strategi perang gitu ya. Nah, tapi di sini si Thomas Alva Edison ini meneliti strategi perang untuk kapal selam gitu, di mana beliau meneliti bagaimana strategi untuk menghindari kapal selam ini terdetek oleh musuh gitu. Bagaimana kapal selam ini tidak bertabrakan, bagaimana kapal selam ini bisa menghindari atau zigzag di dalam laut gitu ya. Nah, simulasi rancangan tersebut dibuat dalam satu teori permainan perang sebagai pola pergerakan yang ada hubungannya dengan lautan, karena kebetulan kapal selam ada di laut ya. Oke, nah itu di sekitar tahun 900-an. Kemudian berkembang lagi teman-teman di sekitar 1940. Perang masih berlanjut gitu, dan mereka menamakan Perang Dunia Kedua sudah. Nah, dalam Perang Dunia Kedua itu ada juga riset operasi yang dilakukan oleh McCloskey dan Treften. Nah, mereka itu membentuk tim untuk menangani masalah-masalah strategis dan taktis untuk menghadapi militer. Ya, sekali lagi karena memang masih perang, jadi bagaimana semua berlomba-lomba untuk memenangkan peperangan tersebut gitu. Jadi mereka mencari strategi yang paling jitu yang bisa mengalahkan musuh gitu ya. Nah, pada Perang Dunia Kedua ini pemimpin militer Inggris itu memanggil sekelompok para ahli di negaranya, dipanggil baik dari kalangan sipil maupun dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkoordinasikan mereka ke dalam suatu tim yang diserahai tugas untuk mencari cara efisien untuk menggunakan alat-alat perang yang mereka miliki. Kemudian waktu itu mereka memiliki alat perang baru gitu yang bernama radio detection and ringing. Jadi mereka punya radar nih ceritanya untuk salah satu tools supaya memenangkan peperangan tersebut gitu. Nah, kelompok yang dipanggil tersebut itu melakukan riset pada operasi-operasi militer yang sedang berjalan. Nah, kemudian muncul lagi ilmuwan yang lain gitu ya, Robert dan William mengembangkan sistem komunikasi untuk angkatan udara Inggris selanjutnya. Oke, dan berkembang lagi pada tahun 1947 di sini ya, muncul seorang ilmuwan yang bernama George Danting.
beliau mengembangkan lagi riset operasi itu dengan metode simplex untuk program linear programming. Oke, selanjutnya pada tahun 1957 ada juga beberapa ahli bergabung gitu ya untuk merangkum dari perjalanan riset operasi itu yang sudah dilakukan, metode-metodenya dan lain sebagainya, itu dirangkum dalam sebuah buku diterbitkan oleh Germain, Akov, dan Arnov. Nah, ketika sudah dibukukan, maka orang lain bisa mempelajari dan menerapkannya lebih detail lagi gitu ya, karena sudah punya buku panduannya. Oke. Nah, setelah itu makin kesini otomatis pastinya akan makin berkembang ya, apalagi kalau sekarang riset operasi modern ya istilahnya saat ini current gitu ya, itu bisa digabungkan dengan teknologi yang ada. Nah, di teknologi modern kita bisa gabungkan dengan misalnya teknologi digital, program-program digital gitu ya, yang memudahkan, kemudian AI, kemudian bisa diolah dengan mengolah big data dan lain sebagainya gitu ya, secara computerized. Jadi semakin kesini semakin memudahkan riset operasi itu dijalankan karena ada tools atau alat yang mendukung lebih canggih lagi gitu. Nah, itu sejarahnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita tahu sejarah, kita masuk ke dalam definisi dari riset operasi itu sendiri. Kalau kita bicara definisi, berarti kita selalu mengacu kepada reference yang sudah dinyatakan sah gitu ya, sudah proven, sudah terbukti gitu. Nah, kita ambil dari teori yang diterbitkan oleh Germain, Akov, dan Arnov tadi sekitar tahun 1957. Ya, mereka itu menyatakan bahwa riset operasi atau manajemen sains adalah aplikasi teknik-teknik metode ilmiah dan sebagai peralatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan sistem-sistem dan juga sebagai sistem kontrol dari operasi dengan penyelesaian atau solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Oke. Kemudian di pihak lain gitu ya, ada dari British Operational Research Society pada sekitar tahun 1970. Oke. Mereka menyimpulkan bahwa riset operasi itu adalah penerapan metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang timbul pada waktu dilaksanakan pengelolaan pembinaan sistem-sistem yang berupa SDM, sumber daya manusia, kemudian mesin-mesin, bahan-bahan, uang, dan dalam bidang industri, bidang perdagangan, di sektor negara dan pertahanan. Itu dari British Operational Research. Nah, kemudian kita ambil dari tahap pada tahun 1987. Nah, di sini beliau mengutarakan bahwa istilah riset operasi itu seringkali diasosiasikan dengan penggunaan teknik-teknik matematis untuk membuat model dan menganalisis masalah keputusan. Oke, itu teori-teori yang disampaikan oleh para pakar. Pastinya banyak sekali teori, tetapi saya mengambil yang lebih relevan dan lebih dekat dari definisi yang akan kita sampaikan. Nah, definisi ya di sini kesimpulannya adalah seperti ini. Riset operasi itu merupakan alat bantu bagi para decision maker atau siapa saja yang pengambil keputusan ketika menjumpai masalah-masalah atau problem-problem dalam operasi
kegiatan perusahaannya atau usahanya untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif, gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud optimal? Nah, optimal kayaknya sih sering kita dengar ya istilah optimal ini. Apa artinya? Jadi optimal adalah berdasarkan prinsip maksimin. Kalau dalam riset operasi, maksimin itu adalah memaksimumkan revenue yang minimal. Supaya revenue atau keuntungan yang minimal itu dimaksimumkan, diperbesar lagi bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian minimax, yaitu meminimumkan cost yang maksimal. Jadi kita harus reduce cost, menekan cost semaksimal mungkin, gitu artinya. Ya, jadi kalau di riset operasi kalau kita bicara optimum, berarti ada satu minimax, yang kedua maksimin. Minimax berarti tentang biaya yang harus ditekan seminimal mungkin. Kalau maksimin yaitu memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bicara tentang manajemen sains. Manajemen sains itu merupakan perumusan dan manipulasi sebuah model. Kita ada 4 prinsip dalam scientific management. Nah, apa saja prinsipnya nih? Yang pertama adalah studi terhadap proses pekerjaan saat ini, gitu ya. Studi berarti kita akan mempelajari proses pekerjaan yang ada saat ini dengan mengumpulkan informasi waktu dan gerakan kerja serta mencari metode yang baru. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kita mempelajari proses gerakan yang terjadi sekarang, yang kita lakukan saat ini dengan mengumpulkan informasi waktu dan gerakan kerja. Apa yang kita lakukan maksudnya gerakan kerja itu? Ya, serta mencari metode baru supaya kita tidak mengulang hal-hal yang sama. Kalau memang terjadi sesuatu kekurangan, kita akan perbaiki. Jadi continuous improvement. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kodifikasi metode baru yang tadi kita temukan menjadi suatu aturan dan mengerjakannya kepada para karyawan. Jadi bukan kita sendiri saja yang mengerjakan, tetapi kalau sudah mendapat metode baru dan itu bisa diimplementasikan, kita sebarkan lagi ke karyawan lain supaya kita punya standar yang sama, itu artinya. Oke. Kemudian yang ketiga, memilih karyawan yang cakep dan mampu memenuhi tuntutan kerja dalam metode baru itu. Oke, tadi sudah disebarkan ke yang lain, kemudian kita akan selektif dong, gitu. Jadi kalau karyawan yang tidak bisa mengikuti tuntutan kerja dengan metode yang baru itu, ya otomatis dengan sendirinya dia tereliminir, gitu ya. Dia diberhentikan, gitu, atau dipindah tugaskan ke tempat lain yang sesuai dengan keahliannya dia, gitu. Nah, yang terakhir yaitu menentukan tingkat kinerja baru bagi pekerja. Setelah kita tahu sesuai kualifikasinya, mereka sudah cakap, maka kita menentukan tingkat kinerja para pekerja tadi dan memberikan, setelah sesuai, kita berikan intensif premium. Jadi bukan yang standar aja, karena dia sudah lebih kan. Yang diberikan sudah tidak standar lagi karena mereka sudah punya metode baru, kemudian mereka juga sudah cakap dalam melakukannya, sudah melebihi dari standar, sehingga kita harus memberikan insentif premium bagi karyawan yang mampu memenuhi target. Tapi kalau yang tidak mampu, berarti dia sekali lagi pasti akan tereliminir dengan sendirinya, gitu. Mungkin bagaimana insentif premium yang diberikan tergantung dari perusahaan. Perusahaan bisa memberikan bonus misalnya, kalau misalnya tidak mencapai target biasanya bisa mengurangi dari bonus tersebut, bonusnya hilang misalnya. Bahkan kalau misalnya kurang berarti dia mungkin bisa dipotong dari gajinya, gitu. Oke, itu 4 prinsip dari scientific management. Jadi pengelolaan sains, gitu ya. Nah,
Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke dalam tahapan riset operasi. Di riset operasi ini ada 6 tahapan. Yang pertama kali adalah mengidentifikasi masalah yang menarik dan mengumpulkan data yang relevan. Karena tadi adanya riset operasi itu untuk apa? Untuk membantu kita mencari strategi yang tepat untuk permasalahan. Nah, sehingga yang pertama kali pasti ada masalah dulu. Setelah kita punya masalah, kita identifikasi. Gitu. Nah, setelah kita identifikasi, maka kita harus mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan tersebut. Kemudian kita rumuskan ke dalam tujuan yang jelas. Setelah kita tahu, maka kita harus mencari model untuk nanti akan kita lakukan perhitungan atau langkah-langkah sesuai dengan model yang kita pilih, gitu ya. Oke, nah setelah kita punya identifikasi masalah, kemudian kita sudah mengumpulkan data, kita juga sudah merumuskan tujuannya, sudah jelas, modelnya sudah kita ketahui model dasarnya. Nah, yang selanjutnya yang kedua, kita akan merumuskan model matematika untuk mewakili masalah tersebut. Nah, model merupakan gambaran secara kuantitatif dari tujuan untuk mendapatkan tulisan ke dalam variabel keputusan. Oke. Nah, setelah kita dapat model matematikanya, selanjutnya kita mengembangkan prosedur berbasis komputer. Kenapa berbasis komputer? Karena untuk salah satu tools meminimalisir human error, gitu ya. Kalau kita dengan komputer, dengan program itu seharusnya sih tingkat kesalahannya lebih kecil, gitu, bisa di reduce, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan komputer itu dapat membantu kita menguji, memecahkan masalah dari suatu model dan juga mempercepat mendapatkan hasil, gitu ya. Itu langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat, kita uji model dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau model yang tadi sudah masuk ke implementasi model matematiknya, kemudian kita sudah ujikan, gitu ya. Kemudian setelah kita lihat hasilnya, kalau itu belum optimum, gitu ya, masih bisa diproses lagi, maka kita lanjutkan lagi sampai dengan mendekati dari apa ya tujuan yang kita harapkan. Nah, model itu bisa disebut valid, ya, sudah valid apabila data input serupa sudah menghasilkan output dan performance sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang tujuan awalnya dari tadi, langkah pertama tadi. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan output dari model perbaikan atau lanjutan, kita mempersiapkan penerapan model yang berkelanjutan seperti yang sudah kita tentukan di awal, yang sudah kita rencanakan. Nah, model itu perlu dipersiapkan dengan baik agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah mendapatkan hasil final dari model yang sudah kita terapkan, kita lakukan, maka kita implementasikan di lapangan. Oke. Nah, implementasinya itu kita berharap ya hasil dari perumusan itu sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan dengan realita yang ada, gitu. Ya, itu tahapan-tahapannya dari pertama kali sampai dengan tahapan terakhir setelah diimplementasikan ke lapangan, hasil akhirnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam system thinking. Nah, kalau kita bicara system thinking, itu kan bagaimana pola pikir atau berpikir secara sistematis, gitu ya. Nah, apa sih hubungannya dengan riset operasi? Ada nggak ya hubungannya?
gitu ya, pastinya ada ya gitu. Nah, di sini sistem thinking itu sendiri adalah cara pandang untuk melihat suatu masalah secara menyeluruh atau holistik. Jadi pola pikir kita, cara pandang kita untuk melihat suatu masalah, tadi permasalahannya itu secara utuh atau secara holistik, secara keseluruhan, tidak hanya perbagian saja gitu. Oke, sedangkan kalau kita tadi bicara riset operasi, tadi sudah dijelaskan bahwa riset operasi itu adalah penerapan model, ya kan? Model secara kuantitatif tadi ya, secara matematis gitu, dan kemudian dianalisis untuk membantu mengambil sebuah keputusan tindakan yang akan diaplikasikan di lapangan gitu ya. Jadi dua-duanya itu sangat berkorelasi gitu ya. Nah, kalau di sini menurut Jack Land yang diutarakan pada tahun 1981, bahwa sistem thinking itu gitu ya, sistem yang terdapat komponen-komponen yang saling berinteraksi secara teratur dan bergantung satu dengan yang lainnya gitu. Teratur namanya, tersistem dengan baik, maka teratur dan bergantung satu dengan yang lainnya, kemudian membentuk satu kesatuan yang sinergi. Oke. Nah, menurut teori sistem ini, perilaku sistem tidak bisa dipahami secara utuh hanya dengan menganalisa komponen secara terpisah masing-masing, tapi dia harus dikaitkan satu dengan yang lainnya secara utuh gitu ya. Tadi kalau bicara sistem thinking secara holistik gitu. Jadi itu hubungannya antara sistem thinking dengan riset operasi. Siapa yang melakukan sistem thinking ini? Sistem thinking itu ada di kita, ada di humannya, ada di manusianya yang akan melakukan proses dari riset operasi tersebut gitu. Oke, sehingga kalau ada riset operasi tetapi tidak ada yang melakukannya, maka tidak terjadi gitu ya. Sehingga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita punya sistem thinking, tapi kita juga tidak punya model atau metode-metode yang ada dari riset operasi, nggak diterapin, juga tidak akan terjadi gitu. Oke, nah selanjutnya perkembangan dari teori sistem itu sendiri. Nah, teori sistem berkembang dari awalnya tahun 1945, dikenalkan oleh Ludwig van Bertalanffy. Sorry, ini agak susah nih. Menjelaskan fenomena sistem yang ada di berbagai bidang ilmu, di mana tema tersebut dipublikasikan dalam bentuk karya yang berjudul Generally System Theory. Ya, masih berupa sistem yang general gitu. Kemudian selanjutnya berkembang lagi pada tahun 1948, diutarakan oleh Norbert dan Russ Ashby, mempublikasikan karyanya yang yaitu Mathematical Theory Communication and Control System. Ya, di sini menjelaskan terkait aspek penting dari adanya umpan balik dari sebuah sistem. Jadi sudah lebih dalam lagi gitu. Kalau tadi secara general teori, kemudian penerapannya di sini sudah diterapkan. Kita lihat tentang sistem bagaimana kita melihat aspek penting dari umpan balik pelanggan gitu ya, apapun umpan balik dari sebuah komunikasi. Oke, selanjutnya berkembang lagi pada tahun 1980, diutarakan oleh Chaos, yaitu sistem itu merupakan teori matematika yang berhubungan dengan sistem dinamis non-linear yang menjelaskan tentang fenomena percabangan dua. Ya. Kemudian penarik asing dan gerakan tidak beraturan. Itu perkembangan teori sistem. Nah,
selanjutnya kita bicara tentang model dalam riset operasi. Model dalam riset operasi ada 3. Oke, yang pertama adalah iconic model, merupakan penyajian fisik dari satu sistem seperti tampak aslinya dengan skala yang berbeda. Jadi ikonik ini menyajikan visual atau penyajian fisik dari satu sistem seperti tampak aslinya, tetapi skalanya berbeda. Jadi kalau misalnya seperti miniatur atau diorama, misalnya seperti itu. Jadi bentuknya sama dengan aslinya, tetapi skalanya aja yang lebih besar atau lebih kecil gitu. Oke. Yang kedua adalah analog model. Nah, analog model ini terlihat lebih abstrak dibandingkan dengan iconic model. Karena kalau iconic tadi menyerupai aslinya gitu, cuman skalanya aja yang berbeda. Nah, kalau analog ini tidak sama dengan iconic. Nah, karena kenapa? Visualisasinya tidak sama antara model dengan sistem yang nyata. Bentuknya gitu, tidak sama. Nah, model analog bisa menggambarkan situasi yang dinamis, sehingga lebih banyak dipergunakan karena mampu untuk menganalogikan sifat karakteristik serta mampu menunjukkan ciri-ciri sistem yang nyata yang akan kita pelajari. Itu analog model. Kemudian yang terakhir yaitu matematik model. Okay. Untuk model matematik ini biasanya mempergunakan simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungannya dari sistem yang ada, dari sistem yang nyata gitu. Oke. Nah, model matematik digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu deterministik dan probabilistik. Oke. Nah, untuk matematik model membutuhkan penyederhanaan dari relativitas ya, sehingga meskipun terdapat dari sistem yang rumit, maka dapat dianalisa dengan baik oleh kita, sumber daya manusianya gitu ya. Itu 3 model dari riset operasi. Tadi ikonik, kemudian analog, kemudian matematik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke 10 prinsip dalam pembentukan model yang diutarakan oleh Solberg pada tahun 2000. Kalau tadi kita bicara model, berarti kita harus bagaimana caranya, prinsip yang betul ketika kita membentuk model tersebut. Nah, ini adalah 10 prinsipnya. Yang pertama adalah model itu harus mudah. Jangan jadi rumit gitu ya. Karena untuk memudahkan kita. Jadi terus untuk memudahkan kita. Nah, yang kedua adalah perumusan masalah secara tepat yang sesuai dengan teknik penyelesaiannya. Oke, setelah rumusan masalahnya tepat, awalnya modelnya mudah, perumusannya sudah tepat, maka yang ketiga, model harus benar sesuai dengan kaidah matematika. Ya, karena nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah rumus-rumus. Oke. Kemudian setelah sudah benar sesuai dengan kaidah matematika, kita memastikan model sesuai dan cocok dengan apa tujuan kita. Setelah itu, yang kelima, model harus benar dan jangan sampai keliru dengan sistem nyata. Ya, antara kenyataan dengan modelnya itu harus benar, harus ada benang merahnya, harus sinkron. Setelah itu, tahapan keenam, prinsip keenam, membuat model sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip yang ketujuh adalah hati-hati dengan model yang terlalu banyak. Kita sekali mengaplikasikan riset operasi, jangan terlalu banyak model, karena kalau misalnya terlalu banyak model, kemudian strateginya terlalu banyak, tidak menukik kepada apa tujuan kita gitu.
Ya, kita jadi gampang bimbang yang mana yang akan kita pakai. Jadi sebaiknya jangan terlalu banyak. Kemudian pembentukan model harus memberikan manfaat pastinya ya, karena prosesnya sudah banyak, memerlukan waktu, biaya gitu dan lain sebagainya. Kalau tidak ada manfaatnya, nah sia-sia dong gitu ya. Jadi harus ada manfaatnya, karena tadi berdasarkan dari permasalahan yang ada kita akan menyelesaikan gitu. Sehingga harus memberikan manfaat hasilnya. Yang kesembilan, nilai dari satu model tidak lebih baik dari suatu data. Maksudnya data-data yang diambil tadi kan sudah relevan dari dari permasalahan yang ada ya. Jadi sebaiknya data-data tersebut pastinya harus lebih objektif dong gitu. Oke, kemudian yang terakhir, model tidak bisa digantikan dalam pengambilan keputusan pastinya, karena yang mengambil keputusan adalah kita, orangnya gitu. Sehingga kita bisa memilih kok model yang paling tepat yang mana gitu. Jadi kalau misalnya model ini kurang sesuai, kita akan gantikan lagi tadi prosesnya, atau ada proses lanjutan sampai kita dapat mendapatkan yang sudah mendekati dari sempurna. Dari situ baru kita aplikasikan ke lapangan. Ya, itu 10 prinsip dalam pembentukan model yang diutarakan oleh Solberg. Nah, oke. Selanjutnya kita bicara tentang teknik riset operasi. Itu ada beberapa, ada banyak ya, ini yang saya sebutkan mungkin 5 diantaranya. Yang pertama kali ada linear programming, kemudian metode dualitas, metode transportasi, metode simplex, kemudian metode jaringan. Oke, nah sebelum kita lanjut ke metode-metode tadi, kita bicara tentang manfaat dari riset operasi itu. Ada manfaatnya nggak sih? Kita pelajari ya, pastinya ada. Nah, manfaatnya yaitu merupakan alat untuk pengambilan keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia. Sekali lagi, kalau optimal berarti yang paling optimum, yang paling maksimal gitu ya. Itu alat pengambilan keputusan yang paling bagus dari berbagai sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua, riset operasi itu berusaha untuk menetapkan arah tindakan terbaik. Sekali lagi kan tadi optimal. Jadi harus yang terbaik dari sebuah keputusan masalah dengan pembatasan berbagai sumber daya yang terbatas. Ya, karena sumber daya yang ada di alam ini adalah terbatas. Kemudian kita sendiri keinginannya tidak terbatas gitu ya, sehingga timbullah problem-problem itu, timbullah permasalahan-permasalahan yang ada gitu, sehingga kita mempergunakan salah satu alatnya yaitu riset operasi. Yang ketiga, memberikan pengembangan dari beberapa sektor keilmuan seperti matematik, tadi udah sebutan ya, teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, ilmu ekonomi, teori probabilitas dan statistik. Ya, jadi dengan riset operasi ini memberikan pengembangan di beberapa sektor keilmuan. Yang keempat yaitu memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan untuk kerja di bidang industri, bisnis, dan manajemen. Oke, itu manfaat dari riset operasi. Selanjutnya kita bahas tujuannya. Kalau kita udah tahu manfaatnya, sekarang kita membahas tentang tujuannya. Nah, tujuan dari riset operasi itu menerapkan pendekatan ilmiah. Kenapa mesti ilmiah? Ya iya, pastinya karena dari beberapa segi ilmu pengetahuan ya. Nah, pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan, memikirkan serta memecahkan, menganalisis permasalahan tersebut. Kemudian setelah dianalisis, mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat sesuai dengan target yang kita tentukan secara sistematis untuk mencapai tujuan gitu ya, sehingga kalau tujuan tercapai dengan hasil yang memuaskan tadi, optimum.
secara maksimal gitu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam teknik-teknik riset operasi. Yang tadi ya, teknik riset operasi pertama adalah linear programming yang berupa metode grafik, simplex, dan penyimpangan dari bentuk standar. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang metode transportasi. Kalau bicara tentang metode transportasi, di dalamnya kita akan belajar juga tentang metode stepping stone, metode modified, metode distribution, kemudian Figel approximation method. Oke, selanjutnya tentang decision theory. Kalau kita bicara tentang decision theory, kita di dalamnya akan mempelajari tentang problem-problem keputusan. Kemudian network planning. Nah, network planning kita akan mencari tentang critical path method, metode algoritma, pendekatan waktu proyek, kemudian penaksiran jangka waktu dan biaya proyek. Kemudian yang terakhir perencanaan kebutuhan bahan. Oke, kalau perencanaan kebutuhan bahan kita akan mempelajari tentang economic order quantity atau EOQ biasanya kita sebut ya. Kemudian reorder point, kemudian model penyeimbangan biaya total dan buffer stock. Oke, kira-kira itu tentang pembelajaran kita selanjutnya yang akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, setelah kita tahu semuanya, kita terakhir yaitu bagaimana sih penerapan riset operasi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini contoh kecil dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya berikan contoh di akuntansi dan keuangan. Di akuntansi dan keuangan, riset operasi masuk ke dalam penentuan jumlah kelayakan kredit, itu juga mempergunakan riset operasi. Kemudian alokasi modal investasi dari berbagai alternatif yang dimiliki. Kemudian peningkatan efektivitas biaya akuntansi biaya, kemudian penugasan tim audit secara efektif, dan banyak lagi. Itu untuk di bagian akuntansi dan keuangan. Kemudian di bagian lain, di pemasaran, itu juga di riset operasi penerapannya masuk ke dalam penentuan kombinasi produk, baik dari berdasarkan permintaan pasar maupun dari yang dilakukan inovasi dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Kemudian kita juga menerapkan di alokasi iklan di berbagai media gitu ya. Jadi sebelum melakukan keputusan untuk beriklan di mana, itu kita melakukan riset dulu dengan riset operasi. Kemudian penugasan tenaga penjual ke wilayah pemasaran tertentu gitu ya, supaya sekali lagi efektif dan efisien di sana dari segi transportasi, biaya, kemudian cakupan wilayah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya masih di pemasaran, yaitu penerapan lokasi gudang untuk meminimalisir biaya distribusi gitu ya. Jadi distribusi dari gudang sampai ke end user atau ke customer gitu. Itu juga harus kita pikirkan untuk pembiayaannya. Kita mempergunakan riset operasi. Kemudian masih di pemasaran, yaitu evaluasi kekuatan pasar dan strategi pemasaran pesaing. Detailnya bagaimana nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, contohnya ke operasi produksi. Penerapan di operasi produksi, riset operasi yaitu untuk menentukan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Kalau kita bilang paling ekonomis, berarti prinsip ekonomi dipakai, pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan masukan atau hasil yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian meminimumkan persediaan atau inventory. Selanjutnya penyeimbang jalur perakitan untuk berbagai jenis operasi itu di proses produksi. Kemudian peningkatan kualitas operasi manufaktur itu salah banyak ya. Hanya 4 saja yang diutarakan, tapi masih banyak
eh, sistem riset operasi yang diterapkan ke dalam proses produksi gitu ya. Nah, ini karena hanya contoh saja gitu. Tapi nanti kalau kalian pelajari, bisa lihat lagi atau dengan dibaca-baca lagi, akan lebih banyak sekali apa saja penerapan riset operasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sepertinya teman-teman itu saja penjelasan saya hari ini. Silahkan saya buka dengan sesi tanya jawab untuk yang masih kurang jelas dari penjelasan yang saya sudah utarakan tadi. Silahkan.